Gue udah coba buat nggak tertarik tapi nggak bisa cuy. Pulsar X2H. Ini adalah mouse terbaru dari Pulsar dan desainnya ini nggak terinspirasi sama sekali dengan G Pro X Superlight. Karena sekarang kan banyak mouse-mouse gaming yang mencoba menjadi Superlight killer, tapi Pulsar enggak. Desainnya ini benar-benar fresh banget dan gue berharap ini sih bisa jadi mouse endgame gue ya. Tapi kayaknya nggak se-fresh itu sih. Gue pernah cobain Cooler Master MM712 dan desainnya itu juga sama, menukik kayak gini. Seingat gue di Cooler Master itu bagian depan sampingnya dia ini tuh lebih mepet sama buttonnya. Jadi menurut gue kurang lah si Cooler Master. Kecil, imut, mungil. Desain dan coatingnya tuh modern banget. Kalau lu beli ini buat setup yang clean sih oke banget ya. Tapi gimana dengan performanya? Ya sama aja kayak versi OG-nya. Karena sensor yang dipakai tuh sama-sama PAW3395, bedanya cuma di chipnya aja. Dan X2H ini bisa pakai polling rate tuh sampai 4000 Hz. Oke, gue bahas satu-satu, sesuai yang gue rasain. Grip natural gue itu fingertip. Jadi waktu awal gue pegang mouse ini, bentuk dari mouse ini tuh bikin grip gue langsung pas di tangan. Bagian lengkungan sampingnya ini tuh gak terlalu dalam, tapi cukup buat support jemari gue ini. Kalau gue bandingin sama X2 mini, bagian sampingnya tuh lebih flat dan side buttonnya tuh sedikit lebih tinggi posisinya. Dan X2H ini rasanya sedikit lebih lebar dari X2 mini. Cuma minusnya bentuk high profile-nya ini dia menurun ke bagian depan. Jadi bagian sampingnya lebih sempit. Jempol gue yang gede ini tuh nggak nampung di bagian sampingnya karena side buttonnya agak turun ke bawah jadinya. Jadi side buttonnya tuh sering kepencet sama jempol gue. Dan gue agak risih sih di bagian jempol ini karena lebih sempit dibandingkan dengan X2 mini. Bahan finishing dari X2H ini lebih keset daripada si X2 mini. Dan gue lebih suka coatingnya dari X2H ini. Bedanya walaupun si X2H ini warna putih, tapi dia itu nggak menghitam atau kotor. Biasanya tuh di bagian depan, samping, sama belakang itu lebih cepat kotor atau jadi dekil lah. Tapi si X2H ini enggak. Dia ini nggak licin dan nggak berbekas. Kalau dibandingin sama si X2 mini, ini tuh rasanya benar-benar beda di tangan. Walaupun tangan keringetan juga tetap bisa ngegrip. Dan di bagian hurufnya di X2 ini dikasih warna, jadi kelihatan merek Pulsarnya. Yang menurut gue jadi lebih manis lagi kelihatannya. Dan build quality, tegas, kenceng, solid, keras banget, nggak ada side flex, nggak ada creaking sama sekali. Pokoknya udah mantep lah, nggak usah diomongin lagi build quality-nya. Terus gimana shape-nya ini kalau dibawa buat main game? Gue ngerasa beratnya ini lebih berat ke belakang. Jadi feel-nya itu bagian hame ini berasa lebih berat. Dan gue ngerasa nggak seimbang aja di mouse ini. Gue sih lebih prefer distribusi beratnya tuh ke bagian depan. Karena gue terbiasa kontrol mouse tuh pakai wrist atau pergelangan tangan. Jadi lebih gampang buat ngeflicknya pakai wrist daripada pakai arm. Terus gimana kalau dibandingin sama X2 mini? X2 mini ini tuh distribusi beratnya tuh lebih seimbang menurut gue. Dan gue jadi lebih gampang kontrol pakai X2 mini. Kalau di X2H ini juga jadi lebih gampang pegel pakainya. Ini preferensi gue aja menurut apa yang gue rasain. Karena ukuran tangan dan grip kita kan mungkin gak sama. Bisa jadi lu malah cocok sama mouse ini. Sejauh ini sih gue masih lebih nyaman pakai X2 mini ya. Oke, lanjut ke apa lagi nih? Switch button ya. X2 mini Bruce Lee Edition gue ini pakai optical switch dan Viper V2 Pro ini juga optical. Gue bakal jadiin perbandingan. For your information aja, untuk optical switchnya si X2H dan Viper V2 Pro ini hot swap. Jadi nggak pakai solder-solderan, tinggal lepas pasang aja kalau mau ganti switchnya. Tapi yang sesama optical, itu sih bagian plusnya banget. Dibandingkan dengan ketiga mouse ini, Pulsar si X2H ini opticalnya jauh lebih berat dan Viper V2 Pro ini yang paling enteng dan nyaman feel kliknya. Beratnya tuh berat banget ya, kliknya si X2H ini menurut gua. Ya emang sih nggak gampang keklik, tapi tuh jadi lebih effort aja buat ngekliknya. Dan suara dari optical ketiga mouse ini tuh lebih enak tuh di X2H. Pre-travel dan post-travelnya di X2H juga lebih pendek dibandingkan dengan X2 mini. Terus scroll wheel ini smooth banget parah. Mau scroll halaman sampai ke bawah tuh mantep banget. Ini rasanya scroll wheel yang paling berkesan sih buat gua. Enteng, crispy, dan jauh lebih gampang buat bunny hop dipakai ini. Terus set button, ini feel kliknya juga gue lebih suka di X2H daripada kedua mouse ini, daripada X2 mini dan Viper V2 Pro. Free travelnya itu minim,
tapi post travelnya tuh terlalu dalam. Untuk bagian sensor dia pakai PAW 3395 kayak versi OG-nya. Cuma dari bagian chipnya di upgrade pakai Nordic MCU 32 bit. Jadi performa baterainya lebih awet daripada X2 mini ini. Menurut gue performa latensinya juga lebih baik di X2H ini. Ya tapi sampai saat ini sih gue nggak bisa bandingin perbedaannya sama X2 mini. Polling rate-nya bisa di-upgrade sampai 4000 Hz. Tapi harus beli dongle-nya lagi, nggak termasuk sama paketnya si X2H ini. Fitur-fitur yang dia di software-nya juga sama aja, nggak ada bedanya. Motion sync juga bisa dinyalain dan dimatiin. Di bounce time, auto sleep, pengaturan polling rate, LOD, makro juga masih ada semuanya. Kalau udah punya X2 biasa, worth it nggak untuk pindah shape? Kalau ini adalah mouse wireless pertama lu, menurut gua lebih baik ke X2H atau ke X2 V2 untuk starting point. Tapi kalau untuk pindah shape, balik lagi ke preferensi masing-masing. Karena bentuknya dia ini tuh lebih cocok ke pengguna claw grip. Kalau untuk fingertip, kayaknya lebih baik ke shape-nya X2. Karena si X2H ini bagian belakangnya itu berasa lebih berat. Overall gue lebih prefer ke shape-nya X2 sih. Tapi ya terserah juga, kalau emang kalian lebih enjoy bagian belakang yang lebih tinggi ya nggak masalah juga. Bukan berarti kalian nggak bakal suka sama si X2H ini. Yang terakhir beratnya. 53 gram itu udah cukup banget buat kontrol mouse. Dan kelebihannya ya tentu aja lebih enteng daripada versi OG-nya. Ini juga balik lagi ke preferensi masing-masing. Mungkin emang ada yang gak suka sama mouse yang terlalu enteng, kayak gue ini. Di atas 55 gram itu udah paling pas buat gue. Karena gue pakai sensitivity tinggi, jadi kalau terlalu enteng kayaknya agak struggle juga buat konsisten aim-nya. Lebih enteng bukan berarti lu bisa jadi aim guard. Oke, gitu aja. Gue Ino, jangan lupa subscribe kalau pengen, like dan komen video gue kalau suka. Terima kasih.